Yang kami hormati para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati para insan pers, para wartawan dari berbagai macam media yang selalu senantiasa memberitakan berbagai macam kegiatan kita hari ini, yang kami hormati para tamu undangan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin hadirat yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan karunia, kesehatan, keberkahan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat menjalankan tugas konstitusi kita sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Tak lupa kami mengajak untuk senantiasa menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sidang majelis yang berbahagia, kami bersyukur kehadirat Allah. Baru saja para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan sumpah dan janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan rakyat Indonesia menurut agama yang diyakini. Sebagai ketua, saya juga telah melakukan kewajiban tersebut dan telah bersumpah dan berjanji menurut agama Islam. Sebagai ketua yang dipilih secara demokratis, saya mengucapkan terima kasih atas semua kepercayaan yang diberikan oleh para pimpinan fraksi dari berbagai macam partai politik yang ada di tanah air. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kelompok DPD yang mempercayakan kepada kami untuk menjadi ketua MPR pada periode yang akan datang. Kami merasa sebagai ketua, saya bukanlah orang yang terbaik di antara saudara-saudara semuanya. Karena itu, jika jika kami sebagai ketua ada ucapan, tindakan, dan keputusan yang baik, ikutilah keputusan dan tindakan kami itu. Tetapi jika ada ucapan, tindakan, dan keputusan kami yang salah, koreksi dan kritiklah kami sebagai ketua. Atas nama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan 2024-2009, kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atas kepercayaan yang luar biasa dan memberi amanah kepada kami untuk memimpin MPR 5 tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas pimpinan MPR yang akan datang tidaklah ringan. Kami memerlukan kerjasama di antara para pimpinan majelis, para pimpinan fraksi, dan para anggota yang terhormat. Karena itu, kami terus akan bekerja sama bersama-sama dengan para pimpinan, para wakil ketua, para pimpinan fraksi, dan para anggota pada masa-masa yang akan datang. Karena tugas-tugas konstitusional yang dibebankan kepada kami tidaklah ringan. Kami juga mengajak seluruh anggota majelis dan segenap elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kepercayaan rakyat dengan merenungkan nilai-nilai yang sesungguhnya penting bagi kita. Yang saat ini saya ingin mengajak semua untuk kembali pada prinsip moral, yakni agar kita selalu menjaga hidup sederhana, tidak berlebihan, dan berpegang teguh kepada konstitusi yang berlaku. Hidup sederhana bukanlah berarti kita mengabaikan kemajuan atau menghindari pencapaian. Justru hidup sederhana mengajarkan kita untuk menghargai apa yang telah kita miliki, memperkuat hubungan sesama, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Dengan hidup sederhana, kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting seperti keluarga, persahabatan, dan berkontribusi pada nilai positif yang hidup di masyarakat. Selain itu, mari kita ingat bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus berpegang teguh pada konstitusi yang telah kita sepakati. Kita harus terus menjunjung tinggi hukum, dan kita harus terus menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ini ya keinginan Pak Saidudu, seharusnya kan gini apa nggak salah tempat nggak gitu. Justru di tengah-tengah orang yang tidak menduga, di situ terjadi peristiwa bullshit. Supaya responnya seperti apa?
Saya kaget juga itu ketika Pak Kapolda kalau nggak salah mengatakan akan memanggil penyebar videonya. Ini kan lucu, video kekerasan itu terbuka, viral di media sosial, semua orang, jutaan orang bisa melihat, langsung nggak ada editan, original. Bagaimana mau memanggil penyebar videonya? Ini kan kebiasaan, kayak di ITE kan, penyebarnya dipanggil. Ini kalau dipanggil apa anunya? Kesaksian langsung mata, sekasat mata, ini udah tahu lah, semua sejuta orang sedunia, jutaan orang tahu ini kekerasan tidak perlu terjadi di negara Indonesia yang menganut demokrasi. Kenapa ya? Karena kekerasan di mobil komando cuma 1 orang, ya yang di sekitarnya paling cuma 20 orang nggak nyampe. Jadi maksudnya kalau mau dihandle mudah sekali, orang ribuan yang demo saja bisa dihandle. Nah, kemudian intinya adalah ya mereka mengatakan kita pengkhianat bangsa. Jadi bahasanya 2, pengkhianat bangsa dan memecah belah persatuan. Itu bahasa yang mereka keluarkan. Ada spanduk mengenai Profesor Din Samsudin, ada soal Refli Harun juga, kemudian ada Daeng Saididu, Wang Saididu. Dan saya tidak melihat hal-hal spanduk-spanduk lainnya. Nah, panitia mengatakan juga sejak malam ada yang bertanya, Gatot Nurmantio datang apa enggak, gitu. Dan sudah dikatakan tidak datang. Jadi kalau kita lihat kejadian, sebenarnya mudah sekali untuk mengantisipasi kejadian ini tidak terjadi. Ya, eskalasi itu nggak terlalu tinggi. Orang cuma 20 orang. Tiba-tiba konferensi pers polisi mengatakan ketika mereka melakukan pengamanan di depan, masa demo di depan, lalu tiba-tiba ada orang yang merangsek dari belakang. Kan agak aneh. Maksudnya kok profesionalismenya rendah sekali nih Pak Susno. Masa kalau ada yang seperti itu bukannya di clearance tuh, yang namanya area sekitar hotel tersebut baik depan maupun belakang. Apalagi di depan cuma 20 orang sehingga pengamanan pun tidak perlu ekstra ketat. Ya kan? Karena itu pikiran saya ini sudah kok yang mau berdiskusi itu kemudian kok dibubarkan gitu kok. Apa supaya mau itu tidak jadi jangan sampai dia mengucat lagi pada aparat, itu kan tuduhan yang paling mudah gitu ya. Tapi atau hanya ingin membuat rame, menunjukkan bahwa inilah kondisi daripada aparat keamanan di Indonesia, kualitasnya kayak gini, inilah kualitas keamanan di Indonesia. Itu juga bisa terjadi. Tapi kalau seandainya itu tujuannya misi daripada ini preman yang disuruh itu begitu gitu, maka ya berarti ada pihak yang memang sengaja ingin membuat keruh. Itu.